Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Mulyani dengan NIM 1801438 dari jurusan Pendidikan Sosiologi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dari resolusi konflik yang diampu oleh Prof. Dr. Haji Bunyamin Maftu MPD MA dan juga Ibu Rita Sartika MPD. Pada hari ini kita akan membahas mengenai teori sumber konflik dan juga contoh konflik yang ada di sekitar masyarakat, salah satunya yaitu tawuran antar pelajar. Oke teman-teman, pertama-tama kita akan membahas mengenai konflik terlebih dahulu. Mungkin teman-teman gak asing ya dengar kata konflik. Nah, konflik adalah salah satu kejadian atau peristiwa yang terjadi karena adanya pertentangan atau perselisihan antara dua belah pihak, baik itu antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Pada umumnya, ketika terjadi suatu konflik, pasti masyarakat akan beranggapan atau berasumsi bahwa konflik ini akan menyebabkan atau menimbulkan ke arah yang negatif. Tentu saja teman-teman, hal ini tidak bisa kita benarkan sepenuhnya. Kenapa? Karena hal ini sejalan dengan pendapat atau anggapan dari para sosiolog yang mempersepsikan konflik ini sebagai suatu gejala atau suatu tindakan yang negatif. Tetapi itu perlu kita lihat bahwasannya konflik ini sangat dibutuhkan di masyarakat untuk menciptakan terjadinya suatu perubahan atau kemajuan di masyarakat itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian konflik menurut para ahli, sehingga kita dapat membeda-bedakan apa sih makna konflik itu menurut para ahli. Tapi di sini saya akan membahas hanya 3 tokoh saja. Yang pertama ada Ralph Dahrendorf yang mempersepsikan konflik ini sebagai segala sesuatu yang dikotomikan jelas antara yang menggunakan otoritas atau kewenangan dengan seseorang yang tunduk pada otoritas itu sendiri. Nah, yang kedua ada menurut Lewis Althusser yang mempersepsikan konflik ini bahwa konflik ini tidak selalu bersifat disfungsi, tetapi dalam derajat tertentu gitu ya, dalam hal-hal tertentu menjadi unsur penting dalam pembentukan kelompok itu sendiri. Nah, sedangkan menurut Max Weber mempersepsikan konflik ini sebagai konflik tidak hanya dikarenakan oleh pertentangan di bidang ekonomi saja, tetapi bisa saja di bidang politik, di bidang ide agama atau status dan lain sebagainya. Oke teman-teman, tadi kita udah membahas mengenai teori konflik menurut para ahli. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai fungsi positif dari konflik itu sendiri. Nah, yang pertama adalah memperkuat identitas kelompok di dalam sistem sosial, sehingga dengan adanya konflik ini memperkuat kesadaran kelompok itu sendiri. Nah, yang kedua ada dengan adanya konflik dengan kelompok luar atau outgroup, sehingga ini dapat meningkatkan keutuhan kelompok itu sendiri. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai sumber konflik menurut para ahli. Nah, yang pertama ini kita akan membahas sumber konflik menurut Zeong pada tahun 2000, di mana Zeong ini mengemukakan terdapat 4 aspek. Nah, yang pertama ini ada hipotesis frustasi agresi, yang kedua ada perspektif psikoanalisis, yang ketiga ada kehilangan relatif, yang keempat ada teori kebutuhan dasar. Nah, selanjutnya sumber konflik menurut Obersau pada tahun 1973 yang mengemukakan bahwa yang pertama ada tatanan sosial yang tidak adil, yang kedua ada ketidakpuasan akan ekonomi, yang ketiga ada ketidakpuasan akan politik. Selanjutnya yang ketiga ada sumber konflik menurut William Glasser. Menurut Glasser terdapat 4 kebutuhan psikologis dasar menurutnya. Nah, yang pertama ada kebutuhan akan kebersamaan, yang kedua ada kebutuhan akan kekuasaan,
Yang ketiga ada kebutuhan akan kebebasan, dan juga yang keempat ada kebutuhan akan rasa senang. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan atau menganalisis mengenai tawuran antar pelajar menurut teori sumber konflik ya teman-teman. Nah, tentu saja teman-teman, faktor apa saja sih yang menyebabkan tawuran antar pelajar ini terjadi? Nah, pertama ada faktor tabiat, di mana faktor tabiat ini merupakan adanya manifest dari emosi yang tidak bisa kita kontrol dari atau dalam menghadapi suatu serangan dari kelompok lain, sehingga kita terjadi emosi yang menggebu-gebu di dalam diri kita. Nah, yang kedua ada faktor keluarga. Nah, keluarga ini kan merupakan suatu didikan dasar atau didikan pertama dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, keluarga ini dapat menjadi bibit tawuran antar pelajar. Kenapa? Karena adanya kondisi emosi di dalam keluarga itu sendiri. Contohnya ketika orang tua yang gampang tangan untuk memukul anak, sehingga anak itu merasa tertekan, dia meluapkan emosinya dan meluapkan emosinya itu kepada lawannya, seperti itu. Nah, yang ketiga ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini sangat penting ya teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita bergaul dengan lingkungan yang negatif, otomatis kita akan mengarah ke arah negatif juga. Ketika kita masuk ke dalam lingkungan yang positif, otomatis kita pun akan mengikuti ke arah yang positif. Jadi tentu saja lingkungan ini menjadi faktor yang sangat penting dalam penyebab tawuran antar pelajar ini. Yang keempat ada faktor relasi, di mana faktor relasi ini adalah dapat kita artikan sebagai arti persahabatan antar murid atau antar pelajar. Nah, arti persahabatan ini pun sering disalahartikan gitu, Mbak, sama pelajar ataupun mahasiswa. Kenapa arti persahabatan? Ketika satu orang tersiksa, pasti mereka merasa kelompoknya akan tersiksa juga, sehingga dia balas dendam. Nah, tentu saja arti persahabatan yang seperti ini tidak bisa kita benarkan ya teman-teman, bahwasannya ketika emang dia mengalami kesusahan atau masih kita bantu, tapi tidak untuk membalas dendam kepada kelompok yang telah melakukannya. Faktor yang kelima ada faktor pendidikan. Kenapa sih pendidikan menjadi faktor penyebab tawuran antar pelajar? Hal ini dapat terjadi karena ada seperangkat sekolah atau suatu guru yang tidak bisa mengatasi permasalahan tersebut, sehingga terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh pihak sekolah. Oke teman-teman, selanjutnya ada solusi dari tawuran antar pelajar. Nah, yang pertama ada pendekatan preventif, di mana pendekatan preventif ini terdapat beberapa aspek atau langkah-langkah. Nah, yang pertama ini ada pendekatan keluarga. Yang kedua ada pembatasan pergaulan. Nah, yang ketiga ada pengendalian diri dari seseorang tersebut. Nah, yang kedua ada pendekatan kuratif. Nah, pendekatan kuratif ini terdapat 3 aspek yang dapat kita lakukan atau 3 langkah yang dapat kita lakukan agar kita dapat mengatasi tawuran tersebut. Nah, yang pertama ada penegakan hukum oleh aparat kepolisian. Nah, yang kedua ada peran aktif dari pihak keluarga itu sendiri. Nah, yang ketiga ada peran aktif dari guru dan lingkungan sekolahnya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai teori sumber konflik dan juga konflik yang terjadi di masyarakat. Salah satu contohnya adalah tawuran antar pelajar. Oke teman-teman, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya memohon maaf ketika ada salah-salah kata atau ada salah penyampaian ketika tadi saya memberikan penjelasan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.